Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Firman Sabana dari Prodi Manajemen. Nomor induk mahasiswa saya 2025 05 00 98. Jadi di video kali ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang materi ketahanan ideologi negara Indonesia di tengah campuran globalisasi dan polarisasi politik. Em, Pancasila sendiri sudah menjadi ideologi negara Indonesia sejak tahun 1945. Kurang lebih sekarang berarti 80 tahun, hampir 81 tahun. Dengan perkembangannya zaman sekarang, tantangan yang dihadapi pasti akan berbeda dengan tantangan yang dihadapi saat awal-awal merdeka atau mungkin saat Orde Baru atau Orde Lama. Dulu waktu awal kemerdekaan atau Orde Baru, mungkin tantangannya berupa pemberontakan bersenjata secara fisik yang akhirnya pada zaman itu mungkin masih menjadi perebutan ideologi, artinya di mana Pancasila berusaha dilancarkan digantikan dengan ideologi baru. Itu adalah salah satu contoh tantangan di masa Orde Lama dulu. Dengan perkembangannya zaman, dengan adanya internet dan lain-lain, tantangan yang dihadapi Pancasila sekarang pun akhirnya berbeda sekali dengan saat dulu. Untuk ancamannya sekarang atau tantangannya sekarang mungkin akan bersifat non fisik, digital, dan mungkin lebih sistematik. Tantangan yang pertama mungkin berupa era digital dan globalisasi yang bisa saja menjadi pedang bermata dua. Kenapa bisa disebut begitu? Karena di era globalisasi sekarang ini dengan adanya internet, berita pun bisa dengan gampang kita dapatkan. Mau berita dari negara Amerika dan Jepang atau lain-lain bisa didapatkan dengan mudah hanya dengan akses internet saja. Nah, dengan internet tersebut atau dengan era sekarang, mungkin mungkin sisi positifnya kita bisa mendapatkan informasi secara cepat dan aktual. Tapi mungkin sisi negatifnya mungkin banyak sekali pihak-pihak yang pihak-pihak tertentu yang menggunakannya untuk saling adu domba atau mungkin menyebar hoax, dan itu bisa sangat merugikan ke penerimanya apabila kita tidak memilah-milah informasi tersebut atau kita menerimanya dengan mentah-mentah. Arus informasi global dan adopsi digital yang cepat telah memperluas peluang sekaligus risiko. Nah, gagasan ini tidak tersaring secara individualisme ekstrim, masuk ke ruang privat dan bersaing dengan nilai-nilai. Yang pertama kan ada informasi tanpa filter, yaitu tadi eh, dari banyaknya informasi belum tentu 100% kita harus terima dengan mentah-mentah. Karena apa? Bisa saja informasi tersebut hoax atau tidak benar, yang artinya mungkin diputar balikkan faktanya yang membuat kita mungkin nanti akhirnya berpikir yang lain, dan itu bisa saja membuat menjadi apa, pemikiran-pemikiran yang tidak. Dengan platform internet ini menyalurkan ideologi tanpa penyaring komunitas melemahkan norma-norma kewarganegaraan yang dianut bersama. Itu tadi mungkin karena cepatnya arus informasi yang beredar lewat internet, akhirnya apa? Secara tidak sadar mungkin ada beberapa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang masuk melalui internet tersebut, yang akhirnya mungkin membuat kita berpikir atau mungkin menggoyahkan pikiran kita yang awalnya kita kita patuh dengan maksudnya kita menerapkan Pancasila di kehidupan, akhirnya pun kita mulai berpikir, oh iya, apa mungkin ideologi ini lebih benar, begini-gini seharusnya begini. Nah, itu yang membuat salah satu ya efek negatifnya apabila menerima informasi tanpa kita saring dan tanpa penjelasan, tanpa dengan pendidikan Pancasila. Kemudian
hoax dan disinformasi. Ya, seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan, banyak sekali berita di internet belum tentu 100% bisa kita percayai. Dan kita tidak harus selalu langsung menerimanya dengan mentah-mentah. Misalnya kita dapat berita, kita mungkin harus konfirmasi lagi apakah berita ini benar-benar valid atau tidak, dengan cara mungkin kita search lagi di website yang lain mungkin. Apabila setelah kita ganti-ganti website dan penjelasannya sama, bisa besar kemungkinan informasi tersebut mungkin informasi yang valid sekali. Nah, karena hoax dan disinformasi ini bisa memicu ketidakpercayaan dan bisa memecah sila ketiga persatuan nasional melalui provokasi dan polarisasi tadi. Ya mungkin kadang kita dapat berita yang misalnya demo kemarin, mungkin ada di internet kita mendengar ada yang mendukung dan ada yang kontra. Lah di antara yang mendukung dan kontra ini belum tentu kita bisa terima secara mentah-mentah, karena bisa saja yang menolak ini mungkin bisa saja punya pemikiran, oh saya sebarkan hoax saja agar memecah belah demo mahasiswa kemarin. Jadi antara yang tidak setuju, benar-benar tidak setuju dengan yang setuju tadi, akhirnya diprovokasi dan mungkin bisa terjadi bentrok. Bentrok itu tadi yang mungkin bisa jadi ujaran negatif dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian memudarnya budaya lokal. Nah, dengan masuknya internet ini, kita bisa melihat budaya-budaya dari negara lain juga, entah dari Amerika atau Jepang, atau mungkin Jepang seperti anime gitu-gitu, terus dengan Korea dengan K-pop dan K-dramanya. Kan banyak sekali video-video, maksudnya di video-video atau karya-karya tersebut kadang memamerkan atau menunjukkan budaya-budaya mereka. Eh, Mungkin ada budaya yang benar-benar masih sejalan dengan Pancasila dan bagus kita bisa menerapkannya. Cuman apabila budaya atau itu terlalu budaya itu terlalu bertolak belakang dengan budaya kita, ya mungkin hanya jadikan sebagai hiburan saja, karena kita juga harus berpegang teguh dengan Pancasila dan tetap melestarikan budaya-budaya kita yang telah dilestarikan oleh leluhur-leluhur kita sebelumnya. Kemudian tantangan yang kedua adalah meningkatnya radikalisme dan intoleransi. Pluralisme Indonesia menjadi sasaran gerakan eksklusif dan alternatif ideologis yang menolak fondasi plural Pancasila. Kecenderungan ini mengancam rasa hormat antar umat beragama dan persatuan konstitusional. Di sini mungkin eksklusifnya eh, eksklusifme kelompok di sini mungkin bisa disederhanakan dengan bahasa mungkin kayak fanatisme terhadap suatu agama atau suatu kelompok ya. Dari dulu di tahun-tahun sebelumnya juga Indonesia mungkin pernah terdengar dengan kasus terorisme. Itu menjadi salah satu dari dampak globalisasi tadi. Jadi mungkin kita mendapatkan berita yang sebenarnya itu kurang benar atau belum tervalidasi, kita terima mentah-mentah dan kita anggap itu benar dan kita memperjuangkan itu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu masalah dengan yang bertolak belakang dengan Pancasila. Jadi merasa kayak saya ini benar kok, yang lain itu salah lah. Itu yang menjadi bahaya. Kemudian kalau sampai pemikiran itu berlanjut terus, mungkin kasusnya bisa seperti terorisme itu. Mungkin bisa jadinya seperti bom Bali dan lain-lain. Pokoknya terorisme itu mungkin karena pikiran radikalisme itu yang masuk tanpa disaring, tanpa konfirmasi, diterima mentah-mentah, dan akhirnya tetap bersikuku kita kalau berita itu memang benar dan lain-lain. Nah itu jadi salah satu tantangan yang harus kita hadapi dalam tantangan Pancasila yang dihadapi di era-era globalisasi ini.
Kemudian ideologi alternatif, gerakan terbuka maupun tersembunyi berupaya menggantikan Pancasila dengan sistem tidak sejalan, menimbulkan resiko hukum dan kewarganegaraan. Yaitu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya tadi. Dengan adanya fanatisme entah dari suatu kelompok atau suatu agama tertentu yang memfanatismekan mereka, jadi seakan-akan mereka itu benar dan pihak-pihak yang selain mereka itu adalah pihak-pihak yang salah. Itu pemikiran yang salah sekali, yang bertentangan dengan Pancasila sila ketiga. Lanjut, tantangan ketiga adalah polarisasi politik dan politik identitas. Ke Mungkin di pilpres terakhir, pilpres terakhir mungkin banyak sekali yang kecewa dengan pemilihan atau pasangan yang maju untuk itu. Karena hal tersebut, persaingan elektoral semakin mengeksploitasi sentimen syarat dan narasi identitas. Dengan hal ini memperdalam perpecahan sosial dan melemahkan musyawarah mufakat, sebuah wujud utama sila keempat. Pengejaran suara jangka pendek menggunakan sentimen etnis atau budaya dan agama, taktik mayoritarian menggantikan kompromi, deliberitas, dan pertimbangan yang bijaksana, dan polarisasi yang terus berlanjut mengurangi kepercayaan terhadap institusi setelah yang pertama kita mungkin akan bahas tentang eksploitasi SARA. Nah, sentimen agama ini mungkin sering dijadikan alat kampanye pemilu, yang akibatnya muncul kebencian emosi terhadap pendukung satu dan pendukung yang lainnya. Jadi secara tidak langsung itu masuknya ke adu domba, karena apa? Mereka mereka menjadikan itu alat kampanye sebagai pemilu, yang akhirnya pokoknya dia mau agar suaranya memilih dia. Nah, menggunakan segala cara untuk menjatuhkan pasangan yang lain. Terus melemahnya musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan kini sering mendominasi kelompok bermodal besar. Akhirnya muncullah tiran nih, atau sosok yang ditakuti. Ini hampir sama contohnya mungkin dengan kepemimpinan Presiden Pak Soeharto. Jadi benar-benar kayak tiran menguasai itu. Jadi semua, ya mungkin sekarang pembungkusannya lebih rapi begitu ya. Seperti mungkin ada musyawarah, padahal mungkin di balik itu, di belakang itu mungkin keputusannya sudah ditetapkan, tapi dibungkus dengan musyawarah sehingga terlihat seperti musyawarah yang benar-benar dilakukan tadi itu. Tantangan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang tidak rata ini bisa menggigis keadilan sosial itu, sila kelima itu tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya gampangnya di antara Pulau Jawa dan mungkin pulau-pulau di Indonesia wilayah timur, pembangunannya, infrastrukturnya pasti beda sekali. Dan di Jawa mungkin infrastrukturnya mungkin yang paling tinggi atau yang paling dibesarkan lah. Karena apa? Karena mungkin ada ibu kota juga di Pulau Jawanya. Kemudian mungkin untuk di Pulau NTT, NTB, dan Papua sekitar situ mungkin ya itu tadi, pembangunan infrastrukturnya kurang sekali, sangat berbeda dengan di Jawa dan sekitarnya. Kan ada di periode presiden sebelumnya juga pernah diusulkan untuk pindah ibu kota ke IKN, yang dimana sudah pembangunan kan, tapi sampai sekarang hasilnya apa, masih belum berpindah. Yang saya tangkap mungkin perpindahan tersebut untuk yaitu tadi meratakan
pembangunan infrastruktur di Indonesia yang awalnya mungkin di Jawa akhirnya bisa dipindahkan ke Kalimantan itu tadi. Namun untuk pelaksanaannya sampai sekarang pun ya masih simpang siur, maksudnya pindah pun juga belum, cuman hanya bangun itu saja. Oke, kita ini kesenjangan pendapat, konsentrasi kekayaan melemah, solidaritas memicu kebencian. Nah, itu tadi mungkin rakyat apa saudara kita yang di Indonesia bagian timur mungkin iri juga dengan ketika mereka ke wilayah Indonesia Barat seperti Jawa atau Sumatera yang khususnya Jawa sih. Jadi apa? Mereka mungkin melihat di sini gedung-gedung tinggi semua, jalan lebar, aspal, dan di rumah di kampung mereka bahkan jalanan pun masih jalanan tanah. Mungkin listrik pun belum merata di pulaunya, bahkan mungkin hanya di kota-kota tertentu saja yang ada listrik dan internetnya gitu. Ketimbangan regional, wilayah prefer tertinggal dari Jawa dalam infrastruktur, layanan, dan kesempatan. Terus akses ke layanan, akses yang tidak merata ke pendidikan dan kesehatan memperluas kemiskinan struktural. Itu tadi, karena infrastruktur yang tidak rata, akhirnya untuk di bidang pendidikan dan kesehatan pun pasti jauh berbeda antara Indonesia wilayah timur dan di Jawa lah khususnya. Pasti di Jawa lebih maju, tapi di Indonesia Timur mungkin sekolah pun belum ada. Semua daerah mungkin hanya satu dua saja yang ada. Begitu pula dengan kesehatan. Jadi ya tadi pembangunan infrastrukturnya masih belum merata. Jadi ya untuk saudara kita yang di wilayah timur mungkin aksesnya masih sedikit lah daripada kita yang ada di Pulau Jawa. Kemudian tantangan yang kelima, korupsi dan penegakan hukum yang tidak adil. Korupsi yang meluas dan persepsi tentang keadilan yang selektif merusak otoritas moral negara dan mengkhianati janji Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Krisis korupsi, korupsi tingkat tinggi mengikis kepercayaan publik dan menjadi teladan kepemimpinan yang tidak etis. Akhir-akhir ini pun juga kita sering dengar berita di internet maupun di TV, berita tentang kasus korupsi pejabat-pejabat tinggi di negara ini. Yang sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya kayak korupsi juga merugikan banyak orang. Entah itu korupsi dari pajak atau mungkin yang terbaru aja mungkin apa korupsi kepala bagian sebelumnya. Ya itu kan benar-benar yang seharusnya uang itu bisa diterapkan untuk apa program tersebut akhirnya jadi program yang sia-sia saja dan tidak tepat sasaran saja. Jadi ya ada kesenjangan lah maksudnya antara yang seharusnya begini malah jadi tidak menepati target karena ya tadi dananya dipangkas korupsi pejabat itu tadi. Terus hukum yang imparsial ini ya hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas yang artinya hukum untuk kalangan menengah ke bawah ini bisa dibilang hukum yang benar-benar sesuai dengan hukum. Sedangkan ketika pejabat terkena suatu masalah atau suatu kasus, kadang tidak adil rasanya. Atau keputusan hakim atau waktu sidang itu tidak adil. Nah, itu yang seringkali dipermasalahkan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin contohnya aja, kalau tidak salah saya pernah baca itu di internet ada yang kasus nenek mencuri kayu kayu bakar untuk hidup untuk kehidupan sehari-hari malah dimasukkan penjara dan lain-lain. Sedangkan pejabat mungkin yang korupsi bermiliar-miliar atau apapun mungkin maksudnya ya di penjara cuman dengan waktu yang tidak seharusnya. Mungkin tidak seharusnya waktunya misalnya bisa 15 tahun 20 tahun mungkin malah cuma 5 tahun saja
dengan mungkin alasannya berperilaku baik waktu sidang. Nah, itu kan ya gimana waktu sidang saja kah perilaku baiknya atau bagaimana? Ya, ya itu kita juga karena kita nggak ikut sidangnya, jadi mungkin prasangka kita mungkin ya cuma itu saja, karena tidak adil itu saja. Nah, ini merupakan solusi lah untuk kelima tantangan sebelumnya tadi. Yang pertama ada reaktualisasi, yang kedua ada literasi digital, ada keadilan ekonomi, dan reformasi hukum. Um, untuk ini untuk langkah praktis sipil dan pendidikan. Ini solusi di bidang sipil dan pendidikannya. Tadi ada reaktualisasi Pancasila. Jadi lebih ditekankan lagi pendidikan Pancasila ke kurikulum itu tadi, mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin kuliah juga. Jadi kurikulum Pancasila kurikulum tersebut harus memasukkan nilai-nilai Pancasila lebih lagi ke dalam program sekolahnya tadi. Mungkin tidak hanya di sekolah saja ya, mungkin di tempat kerja juga, di tempat kerja dan komunitas juga harus ditekankan lagi untuk reaktualisasi Pancasilanya, atau untuk apa namanya eh tidak hanya materi saja atau pengetahuan saja, tapi kita harus praktek ke masyarakatnya. Nah, itulah. Kemudian literasi digital massal, program sistematis yang mengajarkan berpikir kritis, verifikasi sumber, dan perilaku daring yang konstruktif. Ya, ini tadi. Dengan membaca, dengan literasi kita yang ditingkatkan, baik secara digital maupun buku, itu mungkin akan ya itu tadi, mengurangi resiko kita menerima berita hoax, karena kita sudah banyak literasi kan, baca baca dari banyak sumber, akhirnya kita punya pengetahuan dan kita tidak menerima berita tersebut secara mentah-mentah, kita harus verifikasi lagi. Nah, itu fungsi literasi tadi, dengan menanamkan literasi mungkin SD, SMP, SMA, mungkin itu kuliah atau kerja pun kita tetap perluas literasi digital kita, maka eh, ujaran hoax atau sebaran berita-berita yang palsu, salah itu tadi, mungkin bisa sedikit teratasi karena kita mungkin sudah banyak membaca dari sumber-sumbernya. Terus kemudian promosikan budaya lokal. Nah, kita juga misalnya seperti seperti Korea mungkin di Korea dramanya, atau mungkin di apa musiknya, video musiknya mungkin menanamkan budaya-budaya mereka, entah baik makanan maupun budaya-budaya mereka, mereka tuangkan ke karya-karya mereka yang akhirnya dikenal luas oleh seluruh masyarakat seluruh dunia. Dan itu merupakan salah satu contoh yang menurut saya bagus sekali. Mungkin Indonesia juga harus mulai menerapkan sistem tersebut di mungkin sekarang, karena mungkin banyak film-film atau series atau drama dari Indonesia juga, mungkin mulai sedikit memasukkan nilai budaya, entah dari budaya makanannya, atau mungkin budaya kayak kegiatan apa, ya itu yang harus kita tekankan agar untuk mempromosikan budaya lokal kita ke luar luar negeri itu tadi. Kemudian ini apabila kita lihat dari tata kelola dan ekonomi nih. Tentu saja yang pertama, memperkuat lembaga anti korupsi dan pengadaan yang transparan. Artinya mungkin karena sekarang udah ada KPK, ya tadi mungkin kinerjanya atau mungkin kerjanya harus di di ditekankan lagi lah, maksudnya agar tidak kelolosan bahwa ada pejabat yang korupsi dan lain-lain. Jadi, dan juga mungkin waktu penyitaan harus sangat transparan.
Maksudnya misalnya pejabat ini ditangkap ditangkap dengan kasus ini, korupsi apa mungkin. Nah, itu mungkin harus dijabarkan juga rinciannya dan apa kurang lebih ya ringkasannya lah kepada masyarakat melalui berita agar mereka juga tahu dan transparan gitu. Jadi kita juga tahu, oh ini mengambil duit ini gitu. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil. Mekanisme akuntabilitas yang jelas dan independensi peradilan. Menegakkan hukum secara adil ini ya tadi agar hukumnya tidak tidak tumpul ke atas tajam ke bawah itu tadi. Jadi semua di mata hukum harus rata. Artinya ketika apa masyarakat yang kaya atau berpenghasilan lebih mungkin tadi di mata hukum harus sama, tidak peduli mereka entah itu baik apa menteri, DPR, bahkan mungkin presiden sendiri pun di mata hukum semua tetap sama, harus adil. Ketika semua adil, maka maka mungkin masyarakat kalangan menengah bawah pun akan itu tadi apa namanya eh, lebih lebih menerapkan Pancasila lagi karena kadang mereka berpikir ya tadi setelah melihat berita kok harusnya ini kok korupsi kok cuma dokumennya segini ya. Nah, itu mungkin menyebabkan keraguan ke mereka. Kemudian kebijakan ekonomi eksklusif seperti bantuan terarah, investasi regional, layanan publik yang mengurangi kemiskinan struktural. Nah, ini juga contohnya seperti bansos, bantuan sosial itu mungkin harus mungkin ya bukan diperbanyak sih, lebih ke pemerataannya aja dan tepat sasaran. Jangan sampai mungkin kalangan menengah banyak yang dapat tapi kalangan bawah malah banyak nggak dapat. Nah, itu kan jadinya salah sasaran sasaran tadi tidak tepat sasaran yang akhirnya rantai kemiskinan tadi pun akhirnya tetap ada terus karena bantuan yang seharusnya untuk rakyat yang kurang mampu malah diberikan ke bantuan yang mampu itu tadi. Kemudian yang terakhir ada keteladanan kepemimpinan, kode etik dan akuntabilitas publik bagi pejabat. Nah, ini juga yang harus kita yang harus ditekankan oleh para pejabat di negara kita. Kalau bisa ya mereka harus menjadi contoh bagaimana menjadi warga negara yang benar dan baik. Karena ketika ketika mereka para pejabat itu melakukan korupsi dan lain-lain, kan akhirnya wah warga yang lain kan bisa berpikir, oh mereka aja korupsi, masa kita mencuri dan lain-lain tidak boleh. Nah itu tadi, apabila mungkin hukum dan pejabat mencontohkan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan hukum dan sesuai dengan Pancasila, mungkin masyarakat akan dengan sendirinya mengikuti mengikuti kebiasaan mereka dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi atau landasan berwarga negara. Nah, kesimpulan dan ajakan bertindak. Pancasila hanya akan bertahan jika diwujudkan dalam praktek sehari-hari, institusi yang tangguh dan kebijakan yang inklusif. Ya tadi, jangan jadikan Pancasila hanya sebagai kayak jargon politik dan lain-lain gitulah. Kita juga harus menjalankan kehidupan sehari-hari kita, baik bertetangga, apa, berwarga negara, itu didasarkan dengan landasan Pancasila. Karena eh, semua aspek sudah ada di Pancasila, baik ketuhanan, terus apa kemanusiaan, persatuan, semua sudah ada di nilai Pancasila tadi yang akhirnya bukan hanya secara materi saja yang harus kita terima, tapi kita juga harus mewujudkannya dalam praktek sehari-hari. Nah, itu tadi ajakan berikutnya satu warga mengamalkan dan mengajarkan nilai Pancasila. Yang kedua, pendidik memperluas literasi digital. Yang ketiga, pemimpin mewujudkan keadilan dan pembangunan yang merata bersama sehingga kita bisa menjaga Pancasila tetap hidup. Jadi mungkin tenaga kerja atau pendidik, guru dan dosen dan lain-lain mungkin harus memperluas
memperluas literasi digital ke anak-anak mulai dari SD itu. Jadi mungkin dari SD bisa diajarkan materi-materi tentang Pancasila, mungkin sejarah juga. SMP mungkin sama, tapi sudah mulai mengarah ke eh, praktek sehari-hari di lingkungan sekolah. Mungkin SMA naik lagi, mungkin praktek di lingkungan sekitar sekolah. Jadi nggak melulu hanya materi saja, tapi juga harus diajarkan tentang praktek sehari-harinya bagaimana penyerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terus juga sebagai pemimpin ya tadi mewujudkan keadilan dan pembangunan yang merata. Artinya infrastrukturnya jangan hanya di Pulau Jawa saja, mungkin harus diperluas lagi, mungkin NTT, NTB atau mungkin Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur yang sama rata. Dan juga pemimpin harus memberikan contoh kepada warganya untuk menjadi contoh sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Pancasila. Ya, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.